Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa jatinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bacakeun heula nazomna. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dah. Atul kenehnya. Saya pengen nyanyi ya. Bismillah. Kapan udah ikan kemana? Al-Malawi. Ar-Rahman. Oh, ini membahas Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ola Ahmad Al-Malawi. Nah, ini masih pembahasan mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim. Telah berkata Ahmad Al-Malawi, War-Rahmanu ablaghu minar Rahim. Nah, ini permasalahannya begini. Kalau Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu sama, terus kenapa kok disebutkan dua kali? Karena perkara yang sama disebutkan dua kali itu mubadzir. Nah, para ulama itu nggak suka. Kalau di dalam gramatikal kita itu bahasanya apa? Kayak naik ke atas gitu, apa itu? Apa? Ada pemborosan kata itu ya. Itu pemborosan kata. Pemborosan kata karena disebut naik saja sudah cukup. Disebut turun saja sudah cukup. Yang namanya turun pasti ke bawah. Kecuali di Banjarwangi. Di Banjarwangi turun teh ke atas. Ke atas suhunan orang. Soalnya suhunan orang teh di bawah jalan gitu. Jadi turunnya ke atas gitu. Ke atas suhunan orang. Nah itu. Sedangkan para ulama itu gak suka kalau pemborosan kata-kata. Nah makanya ini gak mungkin. Al-Quran itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu ada pemborosan kata. Pasti antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada perbedaan. Nah, War-Rahmanu ablaghu minar rahimi li'anna ziyadata ahadil muttafaqaini istiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil makna. Jadi Ar-Rahman
itu lebih ya ablag. Ablag itu apa ya? Lebih superior, lebih hiperbol daripada Ar-Rahim. Jadi Rahman Rahim ini secara sigot ini sudah tafdil. Sudah tafdil, paling. Keduanya sama. Ar-Rahman itu paling Rahman. Ar-Rahim pun paling Rahman juga. Jadi kata-katanya itu dari Rahman. Ya, dari rahmat. Dari rahmat. Ar-Rahman yang paling banyak rahmatnya. Ar-Rahim pun yang paling banyak rahmatnya. Yang paling banyak rahmat. Jadi asal katanya rahmat itu. Nah, kalau sama, kok kenapa disebutkan sampai 2 kali? Nah ternyata menurut Ahmad Al-Malawi, menurut Syekh Ahmad Al-Malawi, Ar-Rahman itu dia lebih hiperbol, lebih tinggi, lebih banget daripada Ar-Rahim. Nah, itu kesimpulannya. Jadi Ar-Rahman itu yang paling banyak rahmatnya. Ar-Rahim yang paling banyak rahmatnya. Kenapa demikian? Li'anna ziyadata ahadil muttafaqain, karena ziyadah tambahan salah satu 2 perkara yang sama. Istiqaqan wa nawa'iyatan, secara istiqaq dan secara nawa'iyah itu tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan atas penambahan makna. Ini sudah banget, tapi ada yang lebih banget lagi. Kalau di kita nggak ada, di kita cuma ada maha saja. Ya, maha baik. Nah, itu sudah paling tinggi itu. Kalau di Arab itu nyebut maha Rahman itu bisa 2, bisa dengan Ar-Rahman, bisa dengan Ar-Rahim. Lah Ar-Rahman ini lebih daripada Ar-Rahim. Kenapa? Karena secara istiqoq, ya, Rahman ini lebih banyak daripada Rahim. Rahman itu berapa? 5. Ro, ha, mim, alif, nun. Rahman. Ya. Ro, ha, mim, alif, nun. Rahman. Rahim 4. Ro, ha, ya, mim. Nah, dua-duanya dari rahmat itu. Mana yang lebih banyak secara lafaz? Rahman atau Rahim? Rahman. Maka Rahman ini paling-paling begitu. Yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan ada 2 nama, yang satu nama Rahman, yang satu nama Rahim, itu mana yang paling tinggi? Rahman. Kenapa? Hurufnya lebih banyak begitu. Karena di dalam bahasa Arab huruf yang lebih tatkala dia itu istiqoqnya sama menunjukkan kepada makna yang lebih. Nah, nggak paham nggak apa-apa, udah segitu aja. Li'anna maknahu mana tadi? Nah, tadullu ala ziyadatil makna. Kenapa demikian? Li'anna maknahu al-mun'imul haqiqi al-balighu fir rahmati ghayatiha. Jadi karena makna dari Ar-Rahman itu adalah yang memberi nikmat yang hakiki, yang baligh, yang berlebihan. Fir rahmati, di dalam rahmat, yaitu ghayatiha, yaitu sampai puncaknya rahmat. Sampai puncaknya rahmat. Wadzalika, dan memberi nikmat secara hakiki sampai puncak, la yasduqu ala ghairihi ta'ala, tidak bisa sah disebutkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti keabsahan nama ini diterapkan kepada siapa? Contoh misalkan ada orang namanya Yusuf. Yusuf ini kan harusnya ganteng. Nah, ini orang gak ganteng, dikasih nama Yusuf, boleh-boleh saja, tapi tidak tahakkuk, tecop, tidak sesuai. Ya kalau mau sah ya sah-sah saja begitu ya. Nah, ini makna Ar-Rahim itu kan maknanya apa? Yang memberi nikmat berlebihan sampai kepada
batas puncak memberi nikmat. Siapa ini yang paling berhak mendapat nama Ar-Rahman? Allah. Selain Allah ada? Nggak ada. Selain Allah nggak ada. Bal rajjaha ba'duhum alamiyatahu walamma dalla ala jalailin ni'am wa usuliha dzakarur rahima. Nah, malah sebagian ulama mentarjihkan kealamannya. Maksud kealamannya itu bahwa Ar-Rahman ini sudah nama bagi Allah. Jadi dia bukan makna yang sah untuk Allah, bukan. Tapi dia sudah nama Allah. Jadi Allah itu namanya Ar-Rahman. Orang Arab itu biasa, satu perkara jika dia mulia namanya banyak. Nah, di antara yang punya nama banyak itu apa? Unta. Unta itu karena dia berharga namanya banyak. Unta perang beda namanya, unta betina namanya beda, unta jantan namanya beda, unta sedang menderum namanya beda lagi, unta lagi lari namanya beda lagi, unta lagi nyusu namanya beda, unta anak kedua namanya beda, unta udah lepas susu beda. Oh, itu namanya beda-beda terus. Ya, kalau kita makan unta lagi nyusu, anak unta berderum. Kalau kita kan gitu ya. Kalau orang Arab itu enggak. Jadi sesuatu itu tatkala berharga, tatkala penting namanya banyak. Makanya kenapa Allah itu oleh Rasulullah SAW disebut memiliki 99 nama. Padahal kalau sah bernamanya Allah itu tidak terbatas sebetulnya. Ya, tapi itu bukan menunjukkan keterbatasan. Asmaul Husna itu setelah dihitung itu lebih dari 99 yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Ya, ada yang menghitung sampai 103, ada yang menghitung sampai 108. Tidak hanya di 99. Itu menunjukkan Allah itu penting. Makanya namanya banyak. Nah, ada ulama mentarjih bahwa Ar-Rahman ini itu adalah nama Allah. Ya kalau nama udah nggak usah dibahas maknanya apa begitu. Kemudian walam madalla ala jalailin ni'ami, dan tatkala sudah selesai. Sekarang kita kembali lagi kepada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan tatkala Ar-Rahman itu menunjukkan atas nikmat-nikmat yang besar. Ya. Nikmat-nikmat yang besar itu kemarin apa? Usulnya. Kalau iman ya iman yang sahnya. Kalau penglihatan ya penglihatannya. Nanti ada ziyadah tambahannya seperti ketajaman. Nah, Ar-Rahman ini menunjukkan kepada nikmat yang besar. Wa usuliha, dan kepada usulnya dzakaro ar-rahima, maka menyebutlah nazim itu ar-rahim. Liyatanawala ma daqqo wala tufa liyakuna kattatimmati, supaya menghimpun apa-apa yang lembut. Ya, daqqo itu latufa. Liyakuna kattatimmati, agar seperti penutup, seperti penyempurna. Jadi kan gak enak kalau yang disebut cuma nikmat yang besar-besar saja. Maka disebut pula lah nikmat yang lembut-lembutnya. Maka disebutlah nama Ar-Rahim. Wal ablaghiyatu innama tu'khadhu bi'tibaril kamiyah. Nah, sekarang makna ablaghiyah, makna kemahaan atau makna kebangetan, hiperbol. Makna hiperbol itu innama tu'khadhu bi'tibaril kamiyah. Itu diambil jika melirik kepada kamiyah, kekaman, ai al-adad, yaitu jumlah. Kalau yang diberinya cuma satu, itu nggak bisa ablag, nggak bisa jadi maha. Jadi tergantung apa jumlah memberi nih, mana yang lebih banyak memberi. Misalkan ada A, ada B, ada Zaid, ada Yusuf. Zaid ngasih, Yusuf ngasih. Di dalam makna ngasih dua-duanya sah ngasih nggak tuh? Sah nggak disebut pengasih? Sah, dua-duanya disebut pengasih, baik Zaid atau Yusuf.
Sekarang mana yang lebih mengasihi? Yang lebih banyak berarti kan dengan hitung-hitungan. Kalau hitungan nggak dihitung nggak bakal ada maha. Ya, nah, jadi kalau kita mau bilang ablaghiyah, kemahaan, maka kita harus melirik kepada kamiyah ayat al-adad, yaitu hitungan. Walada atau walida ila ya rahmanad dunya li'annahu ya ummul mu'mina wal kafiro. Nah, karena itulah disebut ya rahmanad dunya, duhai Allah rahmannya dunia. Tadi nih, Rahman sama Rohim mana yang lebih banyak? Rahman. Pemberian mana yang lebih banyak? Pemberian dunia atau pemberian akhirat? Nah, lihat kamnya, adatnya, jumlahnya. Mana yang lebih banyak secara afrod yang terkena oleh nikmatnya Allah? Orang di dunia atau orang di akhirat? Di dunia, karena di dunia itu orang mukmin kena dapat pemberian Allah, orang kafir pun. Nah, makanya disebut ya rahmanad dunya, duhai rahmannya dunia. Li'annahu ya ummul mu'mina wal kafiro, karena dunia itu meliputi, atau rahmannya dunia itu meliputi orang-orang mukmin dan orang kafir. Wa rahimal akhirati, dan rahimal akhirah li'annahu la yakhussul kafira, li'annahu la yakhussul kafira. Dan disebut pula rahimul akhirah karena nikmat di akhirat itu tidak kena kepada orang kafir. Jadi kalau misalkan di dunia ada 5 miliar orang, ini 5 miliarnya kena oleh rahmatnya Allah. Apakah yang 5 miliar ini nanti di akhirat kena semua? Enggak, cuman yang mukmin aja. Makanya ablaghiyah kenanya di dunia, ya rahmanad dunia. Wa rahimal akhirah. Mana? Wa taratan bi'tibaril kaifiyati. Nah, itu kalau yang dihitungnya apa? Kamiyah, banyaknya afrod yang terkena pemberian Allah. Tapi kalau yang dihitungnya kaifiyah, ay as-sifah, ya, maka dibalik. Karena ini kaifiyah. Kaifiyah itu apa ya? Kebagaimanaan. Jadi dia tarotub. Ada tarotub yang menjadikan sesuatu ini khusus, berbeda dengan yang lain. Nah, itu apa? Kaifiyah. Kaifiyah itu seperti ini. Apa ya? Ini ngitung adat nih. Ada fakir miskin 50 orang. Satu orangnya dikasih 50.000. Itu yang kena nikmat berapa orang? Yang kena nikmat. Iya, yang fakir miskin tadi. Berarti berapa orang? 50 orang kan? Ngasih ke fakir miskin 50.000, 50 orang. Berarti yang kena nikmat berapa? 50 orang. Ini ngasih ke fakir miskin 3 orang. Satu orangnya dikasih 5 juta. Yang kena nikmat berapa? 3 orang. Dilihat dari banyaknya yang kena nikmat, mana yang lebih banyak? Yang tadi. Berarti yang ini kan lebih banyak pemberiannya. Karena yang kena lebih banyak orangnya. Itu berdasarkan apa? Kamiyah. Berdasarkan adad. Tapi kalau berdasarkan kaifiyah, tarotub dikasihnya ini ngasihnya ke 3 orang, tapi satu orangnya 5 juta, 15 juta. Mana yang lebih banyak pemberiannya itu? Yang kedua, nah kalau dilihat yang ini, berarti yang Rahman itu yang ini, bukan yang ini. Jadi kita bisa melihat dua sisi. Mana sih yang disebut Rahman kalau gitu? Nih, yang satu ngasih ke 50 orang 50.000, yang ini ngasih ke 3 orang 5 juta masing-masingnya. Mana yang Rahman? Nah, dilihat dari sisi mana? Quran. Dilihat dari segi adad atau kaifiyah. Kalau dilihat dari segi adad, maka yang Rahman itu yang ini, yang ngasih ke 50 yatim. Kalau dilihat dari segi kaifiyah, yang 3. Makanya tadi kalau misalkan kita melihat pemberian Allah kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di dunia, maka disebut ya Rahmanad dunya, ya Rohimal akhirah. Itu yang dilihatnya apa? Ada dia. Jika yang dilihatnya itu apa? Kaifiyah, dibalik ya Rahmanal akhirah, ya Rahimad dunya, begitu. Paham ya?
Gak apa-apa gak paham juga. Kayak dangukeun deui. Ya karena bukan ini intinya. Ya, ini cuman biar kita paham aja lah. Ya, ini ulama tuh ngebahasnya sampai segininya begitu. Ya, padahal ini detail, padahal ini masih kitab dasar sekali. Kitab dasar sekali udah kayak gini pembahasannya. Ayat as-sifah walidha qila ya rahmanad dunya wal akhirah. Oleh karena itulah dikatakan ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimad dunya li anna ni'amal ukhrawiyata kullaha jassamun. Kenapa demikian? Karena kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya akhirat semuanya itu besar. Wa ammad dunyawiyah fajalilatun wa haqiratun. Adapun nikmat dunia itu apa? Haqiroh, dia rendah, hina. Ya rendah hina itu kalau dibandingkan dengan akhirat. Qala al-Baydawi. Nah sekarang perkataan al-Imam al-Baydawi. Wa ni'mallahi ta'ala. Wa ni'amullahi ta'ala. Wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsain. Sekarang kita lihat nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah itu meskipun dia tidak bisa dihitung afrodnya, tapi dia bisa dicakup kepada dua jenis saja. Satu dunyawiyin, dua ukhrawiyin, yaitu nikmat dunyawi dan nikmat ukhrawi. Kan Al-Quran berkata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghimpunnya. Tidak akan bisa menghitung. Kata Imam Al-Baydawi bisa dihitung, cuman min haitsul jinsu, dilihat dari segi jenis, bukan dilihat dari segi afrod. Kalau afrod emang gak bakal bisa kehitung. Satu detik kita di dunia ini, nikmat yang Allah berikan sama kita itu gak bakal bisa dihitung. Satu detik kita ada di dunia, apalagi kita udah ada di dunia ini puluh-puluh tahun, itu gak bisa dihitung. Apalagi sampai nanti masuk kubur, dibangkitkan, masuk surga, udah gak bisa dihitung nikmat Allah itu. Dari segi apa? Afrod, jumlah. Tapi dari segi nau, dari segi jenis, ya bisa dihitung dua saja, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Fad dunyawiyyu qismani. Maka nikmat yang dunyawiyah itu ada dua bagian, wahbiyun wa kasbiyun. Yang dunia itu wahbiyun, itu diberikan langsung tanpa ada kasab kita sama sekali, itu wahbiyun. Wa kasbiyun, kasbiyun itu harus dikasab dulu. Kita harus ada irodah hadisah dari kita, harus ada kudrah hadisah dari kita. Muncik urang mah kudu maksakeun, harus memaksakan diri untuk menggapai kenikmatan itu. Nah, harus diusahakan. Kayak kenikmatan ilmu kita sekarang ini. Nah, ini itu kasbi. Nah, makanya nikmat dunia itu ada dua. Ada yang kasbi, ada yang wahbi, ada yang kasbi. Fal wahbiyu qismani. Yang wahbiyun, yang diberikan langsung ada dua bagian. Ruhaniyun. Yang pertama ruhani, kanafkhir ruh bil abdi wa isyraqihi bil akli. Seperti apa? Seperti disimpannya roh pada diri hamba dan diterangkanlah ruh itu dengan akal. Ada nggak orang nih punya ruh nggak punya akal? Ada. Orang gila itu punya roh nggak punya akal. Orang tidur itu punya roh nggak ada akalnya. Orang mabok ada ruh nggak ada akalnya. Makanya orang ada roh nggak ada akal, dia itu tidak bisa mengidrok perkara-perkara yang makulat. Nah, jadi nikmat dunyawiyah, yang wahbiyah, yang ruhaniyah itu seperti Allah memberikan kepada kita apa? Ruh, dan diterangilah itu dengan akal. Wa ma yattabi'uhu minal quwa, dan apa-apa yang mengikutinya dari kekuatan-kekuatan, potensi-potensi. Kal fahmi, seperti pemahaman, wal fikri, dan pikiran, wan nutqi, dan berfikir, nutuk. Nah, itu pun nikmat-nikmat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat wahbiyun yang ruhani, kita semua nih modalnya sama. Nikmat jalalnya sama. Apa? Punya ruh. Ya, saya punya ruh, kalian punya ruh. Sama. Dikasih sama Allah ruh itu. Sama-sama dikasih akal enggak? Sama.
Sama dikasih akalnya? Sama. Nanti kekuatan akalnya baru berbeda. Ini yang dikohnya nih, yang dalam-dalamnya nih. Jadi kalau misalkan ada Zaid, ada Khalid. Ada Zaid, ada Khalid. Ini sama-sama hidup, sama-sama dikasih akal. Berarti rohmannya Allah sama keduanya sama enggak? Rohmannya. Sama rohmannya itu. Nah, Zaid ini lebih cerdas daripada Yusuf. Rohimnya sama enggak? Enggak. Rohimnya enggak sama. Karena itu sudah masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan yang apa? Yang dalam. Makanya orang itu, manusia itu biasanya apa? Berantemnya itu, hasadnya itu dalam segi yang dakik-dakiknya ini. Padahal secara modal semuanya hampir sama semua. Selama dia sehat itu, secara modal sama. Ya, dikasih muka kan sama kan? Ya kan lu penting kayak bengetan pennya. Yang penting kan mukanya ada. Cuman nanti mukanya itu beda-beda. Ada yang simetris, ada yang enggak simetris. Ya, ada yang kulitnya itu kalau kena sama nyamuknya tersoledat. Saking ku mulus. Ada aya nu si kulitnya teh jadi tempat berkumpulnya, tempat rapatnya lalat-lalat itu. Jadi si laler teh lamun rapat dina beungeut mana. Meeting. No penting pan aya beungeut. Nah, yang penting kan wajahnya ada. Ada modal. Lah dikasih wajah itu sudah rahmannya Allah. Cuma nanti wajahnya ini beda-beda. Ada yang spek ekspor, ada yang tidak lolos quality control. Ada yang lokal. Ya, ini yang tidak lolos quality control ini ya rohimnya kurang. Udah kagak. Oke, makanya biasanya orang cerdas nggak ganteng. Biasanya orang cerdas nggak ganteng, orang ganteng nggak cerdas. Jadi rohimnya Allah di sini gede, di sini kecil, di sini gede, di sini kecil. Nah, nu cilaka geus mah goreng patut belegug, hirup deui. Nah, eta mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Cari orang ganteng cerdas itu susah. Cari aja orang-orang ganteng tuh. Orang-orang ganteng. Jadinya apa? Overboy. Jadinya itu model, artis, penyanyi. Yang jadi ustadz dikit. Ya, dikit. Ada langka. Nah, itu apa? Ruhani. Yang kedua apa? Jismani. Nah, ini kan nikmat dunia ya. Yang kedua jismani. Ka khalqil badan wal quwal halati fihi. Seperti menciptakan badan dan potensi kekuatan yang ada di dalam badan itu. Wal hayatil aridatilahu. Dan hayat-hayat kebagaimanaan yang datang kemudian kepada jisim itu. Minas sihati. Seperti apa? Seperti kesehatan. Ini min bayaniyah. Yaitu kesehatan. Wa kamalil a'dha. Dan seperti kesempurnaan anggota badan. Nah, ini wahbi yang seperti ini. Ini dikasab enggak? Enggak. Potensi kecerdasan itu tidak dikasab. Kepintarannya nanti dikasab. Ini orang jadi pintar apa enggak, itu hasil usahanya. Tapi potensi dia menerima pelajaran itu kasbi, itu wahbi, dikasih sama Allah itu. Ada orang itu tekaop ngadangu ustadna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mah nggak bisa manteng 10 menit di majelis taklim, nggak bisa. Gak bisa manteng. Duduk, lihat ustadz, assalamualaikum, udah langsung tidur. Udah kayak gitu itu mah. Gak punya kemampuan untuk apa? Konsentrasi ada. Ada orang kayak gitu. Ada orang itu kalau nggak ngaji, dia itu ngantuk. Kalau nggak ngaji. Tapi kalau udah mulai, dia apa? Sare. Tapi kalau udah mulai dia cenghar gitu, cerah. Ada. Nah, kalau saya itu kayak gitu.
Kalau lagi yang tadi, ini lagi nyetir itu ya, kalau ngantuk itu dengerin kajian itu nggak ngantuk. Kalau lagi nyetir ngantuk, dengerin kajian nggak ngantuk. Kalau misalkan pulang dari sini misalkan pegang kitab udah nggak ngantuk. Itu udah dari sananya kayak gitu. Bisa diada-adakan, nggak bisa itu mah, nggak bisa. Itu udah potensinya. Nah yang potensinya kurang itu harus mengusahakan. Nah, makanya simpen cabe ya, atau enggak balsem gitu ya. Ada Ustadz assalamualaikum langsung sini kasih balsem. Nah itu yang wahbi. Wal kasbi. Nah adapun yang kasbi. Nah tadi kalau yang jismani tadi kan yang ruhani. Kalau yang jismani itu seperti apa tadi? Seperti menciptakan badan, kekuatan yang ada pada badan, hayat al-aridoh, yaitu kesehatan dan kesempurnaan anggota badan. Itu pun ya kayak orang sakit-sakitan, itu kan udah dari sananya, udah setelan pabriknya kayak gitu. Itu kalau kita ada orang itu yang ngerawat dirinya itu tidak terlalu telaten, tapi dia sehat. Gorengan dimakan, jeroan dimakan, sate dimakan. Wah, makan buah tara olahraga henteu. Ya. Tapi jag sehat baik, ngarokok tapi nggak ada penyakit. Ada orang kayak gitu. Ada emang udah setelannya kayak gitu. Wah ini udah makan 4 sehat 5 weureu ya. Makanya wah mimiti susu sapi udah bikin ke susu rana diinum bisa eta mah. Wes sehat ini udah sehat. Sehat banget, sehat sekali. Tapi teu kaop gadang etik sakit ya, gadang sedikit sakit, kecapean sedikit sakit, emang udah setelannya kayak gitu. Nah itu wahbiyun, dan kesempurnaan anggota badan. Nah itu pun nikmat jismani yang wahbi ya. Kalau udah dari sananya setelannya kayak gini mau gimana lagi? Ya nggak bisa digimana-gimanain itu. Teman sekarang mah ada dokter Tompi, bisa lah agak daftar ke dokter Tompi itu, bisa diatur-atur lah, ya bisa diatur-atur. Yang penting cuan. Wal kasbi tazkiyatun nafsi anir rodhail. Adapun yang kasbi, yang ruhani nih, ya, seperti apa? Mensucikan diri dari kotoran-kotoran hati. Hati bersih itu bukan wahbi, bukan pemberian dari orok. Itu hasil berusaha. Wa tahliyatiha bil akhlaqil mardiyati, dan mengisi kolbu itu atau mengisi nafs itu dengan akhlak yang diridhoi. Seperti apa? Seperti dermawan, berehan. Dermawan itu dilatih. Pertamanya itu berat. Ya. Ada ngasihna inget 3 bulan tuh gak lupa-lupa. 3 bulan. Bangun tidur loh kamari ngaplop gede teuing. Aduh, gua langkah sahat. Pertamanya kayak gitu. Ya, nanti diusahakan lagi. Nah, baru terbiasa. Itu bukan mengisi dengan sabar begitu ya. Itu bukan perkara mudah, itu perkara sulit yang harus dilatih. Wa tazinil badan bil hayyiatil matbu'ati, dan seperti apa? Ini yang badan ya. Dan memperhias badan dengan hayat-hayat yang disukai. Wal huliyil mustahsanati, dengan hiasan-hiasan yang dianggap bagus. Wa husulil jahi wal mali, dan hasilnya al jah wal mal. Nah itu perawatan kulit. Nah, itu kan termasuk kasbi. Kasbi perawatan kulit. Kulit jadi glowing. Karena sebab dilaser, karena sebab pakai foundation. Itu kasbi itu. Ya, itu kasbi. Pas dilihat kulitnya, Masya Allah. Seram.
Matahari mantul. Matahari mantul. Kalau yang ini mah jadi tempat rapatnya yang tadi itu jadi tempat rapatnya lalat-lalat. Kalau yang suka perawatan itu jadi tempat rapatnya bapak-bapak. Unggal-unggal dijadikan bendahara sih tahu. Ada kulitnya kinclong. Ada. Itu kasbi. Wa husulil jahi wal mal dan menghasilkan harta dan kedudukan. Itu pun kasbi harus dicari. Jadi seseorang ini nanti dapat nikmat, kedudukan tinggi, itu nikmat bukan? Nikmat, dicari atau diberi itu? Nah, biasanya dicari. Wal mal dan harta. Wal ukhrawi ay yaghfira ma farrata minal abdi. Nikmat ukhrawi apa? Allah mengampuni apa-apa yang terlewat minal abdi dari hamba. Ini hamba banyak kewajiban yang terlewat oleh Allah diampuni. Itu nikmat ukhrawi. Wa yardha anhu dan meridhoi darinya. Wa yubawwi'uhu fi a'la illiyin dan mengantarkan menaikkan fi a'la illiyin sampai surga yang paling tinggi. Ma'al malaikatil muqarrabin abadal abidin. Beserta malaikat-malaikat muqarrabin selamanya. Ini nikmat ukhrawi. Mudah-mudahan orang sadayana kalebet bagian ieu. Wa qaulun nazim daimal ihsani ai mutatabiul i'ta'i. Itu mutatabiul i'ta'i wal in'ami min ghairi insiramin fa huwa takmilun lil bait. Itu udah selesai ya Rahman Rahim tuh. Daimul ihsani apa maksudnya? Yaitu yang pemberiannya itu mutatabi'. Yang memberinya Allah itu mutatabi', terus menerus. Jadi habis ngasih lagi, habis ngasih lagi itu tatabu'un ni'am. Allah itu kalau ngasih sama kita itu tatabu' terus menerus. Ya. Makanya jangan jadi orang mukmin itu jangan depresi. Karena kesulitan sekarang itu kita lagi nunggu kenikmatan nanti. Tungguin aja besok juga nikmat kok. Ya. Ya memang kadang-kadang sih nikmatnya sebentar. Nikmatnya sebentar. Ya nunggunya lama gitu. Duh heureut, hati itu kayak yang sempit begitu. Tungguin aja di depan itu bakal ada cerah kok. Santai saja. Ya. Soalnya udah kebiasaan Allah kayak gitu. Sudah sunnatullah. Susah mati aja. Ya nanti di akhirat senang tuh. Di akhirat senang. Makanya beneran dia ada orang nanti di yaumil qiyamah itu. Nah ada orang nanti di yaumil qiyamah. Dia itu disebut ahlul bala. Ahlul bala itu bukan tukang jualan bala-bala, bukan. Ahlul bala itu dia di dunianya ya. Kalau usaha bangkrut, sakit-sakitan. Nah pokoknya mau kena balahi aja di dunianya itu. Di akhiratnya itu nanti dia nggak pernah tahajud dikasih pahala tahajud. Dia nggak pernah duha dikasih pahala duha. Pokoknya Allah ngasih pahalanya itu bukan sesuai dengan amalannya. Nah mau punya amalan gimana orang ini menderitanya kayak gitu di dunianya. Makanya dikasih pahala sama Allah min haitsu la yahtasib. Kalau di dunia orang-orang yang min haitsu la yahtasib itu kan duit kan. Tahu-tahu dapat duit sekian. Nah nanti orang yang ahlul balahi nanti di akhirat itu pahala. Min haitsu la yahtasibnya itu. Sehingga orang-orang yang di dunianya itu termasuk min ahlil afiyah itu pengen balik lagi ke dunia, pengen jadi ahlul balahi. Ya. Jadi apa itu susah. Ya kalau nggak keduluan mati bakal keduluan senang. Udah senang nanti susah lagi. Ya susah lagi, senang lagi. Ya tungtung akhirnya ya mati juga. Cuman Allah itu pemberiannya mutatabi' atau mutataba', dia terus menerus. Min ghairi insiromin tanpa habis-habisnya. Bahwa takmilun lil bait, itu adalah penyempurnaan bagi bait. Selesai bait yang pertama. Ada pertanyaan enggak? Oh itu bait
Berarti bait pertama ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada istirahat dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka kemudian alhamdu segala puji lillahi itu hanya dihak oleh Allah. Al-qadimi yang qadim, al-awwali yang awal. Itu sifat bagi Allah. Wal akhiri dan yang akhir, al-baqi yang tetap, yang tidak ada penghabisan. Bila tahawuli tanpa adanya perubahan. Nah, seluruh bait ini dimaknai begini, ai fa uthni 'alallahi bilisani. Maka aku, kata nazim yaitu Syekh Azhar siapa? Al-Marzuqi. Syekh Al-Marzuqi. Fa uthni 'alallah. Jadi makna ini meskipun lafaznya itu alhamdulillah, itu kan khobar. Khobar bahwa segala puji itu dihak oleh Allah. Tapi yang dimaksud ini adalah saya memuji, dari ikhbar an halin nafsi, mengabarkan keadaan dirinya sang penazom. Syekh Al-Marzuqi ya. Nah, bilisani dengan lisanku, ala hadhihin ni'mati, atas nikmat-nikmat ini. Kalau kita bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, karena kita itu jarang diri itu hadir, maka tatkala menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita hanya menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau para ulama, mereka itu orang yang hatinya senantiasa hadir beserta Allah. Maka tatkala menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu hadir nikmat-nikmat. Ya. Kalau misalkan kita bilang nih Bismillahirrahmanirrahim, misalkan di dalam sholat begitu. Nah kita makan lewat aja itu Bismillahirrahmanirrahim aja udah lewat. Karena hati tidak hadir. Ya, kalau para ulama itu hatinya hadir. Minimalnya itu ingat sama nikmat yang oleh Allah diberikan. Nah, makanya tatkala nazim Syekh Al-Marzuqi ini mengatakan Bismillahi ar-Rahmani war-Rahmani war-Rahimi, itu nikmat-nikmat yang hasil dari Allah untuk beliau itu hadir. Maka jika nikmat ini sudah diingat, yang layak apa? Memuji begitu. Dan pujian ini jadilah dia syukur. Maka disebut fa uthni 'alallahi bilisani ala hadhihin ni'mati. Maka aku memuji atas Allah dengan lisanku atas nikmat ini. Ma'a ta'zimi iyahu, beserta pengagunganku kepada Allah. Jadi diagungkan, pengagungan ini dia ahwal. Di mana posisi Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat kepada kita di dalam hati. Wa uqirru wa a'taqidu, dan aku mengakui dan aku mengiktikadi anna kullasanain sabitun lahu, bahwa semua sana, semua pujian itu tetap pada kenyataannya bagi Allah. Nah ini pengakuan hati ya. Sebetulnya pengakuan itu di dalam hal-hal yang mahsusat itu mudah. Seperti kita mengakui bahwa langit itu biru. Itu mudah. Kita mengakui bahwa gunung itu besar, mudah. Tapi kalau sudah perkara maknawi ini agak sulit. Kita mengakui misalkan seseorang ini alim, itu susah. Mengakui seseorang ini soleh, itu susah. Nah nanti ada perkara-perkara yang di dalam kenyataannya dia subut makna itu terhadapnya. Seperti dalam kenyataan makna biru itu tetap bagi langit. Dan makna ungu bagi langit tidak tetap. Nah kalau kita mengiktikodi sesuatu yang tetap pada kenyataan, berarti iktikad kita itu hak, benar. Kalau sesuai kenyataan. Jika tidak sesuai dengan kenyataan berarti iktikad kita itu batil. Nah iktikad nazim itu Syekh Al-Marzuqi itu tetap benar, karena beliau itu mengakui wa ataqidu wa uqirru wa ataqidu, dan aku mengakui dan aku mengiktikadi anna kullasana insabitun lahu, bahwa semua pujian itu tetap bagi Allah. Nah,
Dan kita pun harusnya begitu. Ya, bahwa jangan sampai kita itu lupa, bukan jangan sampai lupa, jangan sampai mengiktikodi bahwa sanaun pujian itu tetap bagi selain Allah. Meskipun pada kenyataannya kita sering memuji selain Allah. Tapi secara i'tikad kita harus tahu bahwa semua pujian itu tetapnya bagi Allah. Nah, nanti dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita ghaflah, lupa. Tatkala lihat cewek cantik, kita memuji cewek cantiknya, sama Allahnya lupa. Nah, itu kelupaan seperti itu tidak akan madorot bagi keimanan. Tapi jika kita itu tidak mengakui bahwa pujian seluruhnya itu tetap bagi Allah, itu nanti bisa mengganggu keimanan. Misalkan ada orang nih kaya, dipuji, wah pantes lah kaya. Kenapa? Ya usahanya bagus, orangnya cerdas begitu. Ya, tetap sama Allah juga kalau dianya nggak usaha mah dia nggak bakalan kaya seperti itu begitu. Itu udah kafir itu. Udah kafir. Kayak kemarin ada yang influencer tuh yang ngomong kayak gitu. Saya ini udah kaya seperti ini, Tuhan juga kalau mau miskinin saya bingung. Ada yang ngomong kayak gitu tuh, di penjara langsung itu. Di penjaranya bukan karena penghinaan agama, bukan, bangkrut. Siapa itu kemarin tuh? Ada tuh, orang Sumatera kalau nggak salah. Siapa itu orangnya? Ya Allah itu kalau mau bikin saya miskin, Allah pun bingung katanya gitu. Kenapa ya? Karena kalau saya itu punya duit sama saya bagiin, nanti kan banyak lagi. Punya duit lagi bagiin lagi si Indra Kents. Si Indra Kents itu. Sombong amat. Nah itu udah bisa kafir sudah itu. Ngomong kayak gitu. Ya. Nah. Iftatahan nazimu bilhamdi adaan lihaqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin ni'ma allati ta'lifu hadhil manzumati atharun min athariha. Nah, telah memulai an-nazim bilhamdi dengan pujian. Kenapa seperti itu? Kenapa beliau itu memulai nazom ini dengan pujian? Adaan lihaqqi syai'in. Karena untuk menunaikan hak sesuatu mimma yajibu alaihi, yang termasuk perkara yang wajib atasnya, min syukrin ni'ma, dari mensyukuri nikmat-nikmat. Jadi begini, kenapa, ini pertanyaan ya, kenapa kok dimulai dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah? Karena nazim, yaitu Syekh Al-Marzuqi, beliau menunaikan hak. Menunaikan apa? Hak apa? Hak perkara yang harus disyukuri, yaitu nikmat. Jadi tatkala Allah memberi nikmat kepada kita, Allah itu punya hak untuk dipuji. Sehingga jika kita tidak memuji Allah, maka kita tidak menunaikan haknya Allah. Kita tidak menunaikan kewajiban kita. Istiqoq itu bukan berarti butuh, enggak. Namanya hak kok. Ya, namanya hak. Si Mark Zuckerberg itu, dia udah orang paling kaya lah. Masuk 10 besar. Tapi kalau dia diundang ke, bukan pengajian dia mah ya, diundang ke seminar, dia tetap dibayar. Padahal duitnya udah nggak butuh. Ya. Buat apa udah banyak? Cuman memang udah haknya. Udah haknya. Makanya ada teman saya bilang tuh kayak gitu. Ya. Ustadz yang bodoh-bodoh, yang tolol-tolol zaman sekarang. Gimana? Ustadz yang minta bayaran. Ngaji kok minta bayaran. Bodoh. Tapi ada yang lebih bodoh lagi. Siapa? Panitia yang gak bayar ustadz. Masa undang-undang gak dibayar? Nah, itu lebih tolol lagi begitu. Nah itu tidak menunaikan haknya begitu. Nah urusan nanti ustadznya mau dibayar apa enggak, urusan ustadznya itu mah. Ya, cuman ada haknya, ada haknya. Nah ini Allah itu nggak dipuji sama kita, itu nggak bakalan berkurang kok kemuliaannya Allah itu. Sama kita dipuji, kemuliaannya pun tidak bertambah. Tetapi tatkala Allah memberikan nikmat kepada kita, ada hak Allah
yang menjadi kewajiban kita. Apa? Memuji. Maka nazim di sini memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang oleh Allah telah diberikan kepada beliau. Apa itu? Allati ta'lifu hadhil manzumati atharun min athariha. Yang mana menulis manzumah ini adalah efek dari efek-efek nikmat itu. Ini kan nikmat besar. Sampai sekarang nazomnya masih dipakai sama kita, masih dibaca, masih diaji, masih jadi wasilah orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang. Walhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas pujiannya itu sendiri. Nah, pujian itu apa? Lughatan athana ubil lisani, adalah memuji dengan lisan. Alal jamilil ikhtiyari, atas kebagusan yang sifatnya ikhtiyari. Ma'a jihati tabjili wa ta'zimi, yang disertai dengan arah mengagungkan. Tabjil wa ta'zim itu sama. Ya, dia atof muradif atau atof bayan. At-tabjil ai at-ta'zim. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Baik itu berhadapan dengan nikmat atau tidak. Baik itu berhadapan dengan nikmat atau tidak. Jadi asana itu ingat kepada kebaikan. Ingat kepada kebaikan dengan lisan. Nah, kebaikannya ini alal jamilil ikhtiyari, atas kebagusan yang sifatnya ikhtiyari. Kalau ikhtiyari itu bisa dilakukan, bisa tidak. Itu namanya ikhtiyari. Jadi kalau misalkan kita nih ingat sama gantengnya Zaid, itu ingat sama kebaikan atau tidak? Ingat kebagusan tidak? Kebagusan, ingat. Tapi apakah gantengnya Zaid itu dia ikhtiyari? Bukan, berarti sudah tidak masuk hamdun itu. Ya. Tapi kalau misalkan kita ingat sama Zaid ngasih duit sama kita, nah itu hamdun. Nah, itu hamdun. Jamil ikhtiyari. Ma'ajihati tabjil. Nah cuman ikhtiyarinya ini nanti ada dua. Ada yang muta'addin, ada yang tidak. Muta'addin itu dia kebaikan ikhtiyari yang sampai kepada orang lain. Itu muta'addi. Nah kebaikan ikhtiyari yang tidak sampai kepada orang lain itu tidak muta'addi. Kalau nanti kenikmatan yang sampai kepada orang lain yang muta'addi tapi tidak kepada yang memuji, itu tidak bisa disebut syukur. Kalau sampai kepada yang memuji itu baru disebut syukur. Maka disebut ala jihad ma'a jihati tabjil. Tapi jihadnya itu jihad tabjil, itu ta'zim, mengagungkan. Langsung aja sama contoh ya. Famithalul awwali, maka contoh yang pertama, ma idza akramaka Zaidun bisyai'in. Apabila Zaid memuliakanmu dengan sesuatu. Fakulta, maka engkau berkata, Zaidun karimun. Zaid itu adalah orang yang karim. Yang Yang bagus pemberiannya. Nah, berkata Zaid itu pemberiannya bagus setelah engkau mendapatkan kemuliaan dari Zaid. Jadi sama Zaid kamu itu dihormati begitu. Terus kamu bilang, oh Zaid itu benar orangnya karim. Itu muji nggak sama Zaid? Muji. Di dalam menerima nikmat atau tidak? Fi muqabalatin nikmat atau tidak? Fi muqabalatin ni'mah. Nah itu contoh fi muqabalatin ni'mah. Jadi memuji Zaid atas kebaikan Zaid yang mana kebaikannya itu sampai kepada kita secara langsung. Contoh yang tidak. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua yaitu tidak muqabalatun ni'matin. Ma idza wajadta Zaidan yusolli sholatan tamatan. Apabila engkau menemukan atau menemui Zaid itu, dia sholat dengan sholat yang sempurna. Fakulta Zaidun rojulun solehun. Maka engkau berkata Zaid itu adalah laki-laki yang soleh. Fa innahu laisa fi muqabalati ni'matin. Maka perkataan itu tidak berada pada posisi menerima nikmat. Zaid sedang sholat, sholatnya sempurna. Sholatnya sholat safinah, sudah sempurna itu. Bagus sholatnya. Kita bilang Zaid itu soleh. Nah itu apakah kita mengatakan Zaid itu soleh
gara-gara Zaid itu ngasih kebaikan sama kita? Enggak, tapi kan karena kebaikan Zaid kan, ikhtiari kan. Nah itu namanya la fi muqabalati ni'matin. Tidak berhadapan dengan nikmat. Paham? Itu contohnya. Nah, wala yahsulul hamdu illa bi khamsi da'aima, dan tidak akan hasil pujian itu kecuali dengan 5 rukun. Nah, ini rukun hamdun. Bakal panjang ini Mai, kayaknya minggu depan deh. Hari Kamis insyaallah. Pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan, saya bikin short nggak ya nih? Ntar. Bikin short. Ya bikin satu lah. Ini kita tutup dulu sama hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada? Apa enggak? Ahli balahi. Ahli balahi itu secara rohman dia pasti dapat. Karena dia hidup. Dia hidup, dia dapat punya nyawa, dia dapat akal. Iya Pak. Nah, cuman kenikmatan duniawiyahnya tidak sebanyak yang ahlul afiat. Ya. Ini orang lahir dari golongan ningrat, punya darah biru. Makanya kalau kecelakaan susah. Darahnya susah ya. Cari donor susah gitu. Darahnya darah biru. Cuma ini mah yang ahlul balahi, masya Allah kasihan lah ya. Orang itu yang melarat, ya bodoh, susah segala macam. Cuman kira-kiranya nanti di akhirat, bukan kira-kiranya ini. Kalau dia itu beriman, kemudian mati, di akhiratnya ini dia ahlul balahi. Kenikmatannya lebih banyak daripada yang ahlul afiat. Nah berarti, ya kalau kita balik kepada makna Rahman dan Rahim tadi, dan Rahim itu kan di akhirat tuh, maka orang ini kena Rahimnya lebih banyak daripada selainnya. Cuman kadang-kadang perkara itu mastur karena kita tidak melihat kepada masa depan. Ya, Rasulullah itu gak takut ngelihat sahabat miskin, gak takut Rasulullah itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu akhirat. Orang yang di dunia miskin, coba nanti di akhiratnya jadi gageden, jadi inohong. Ya. Justru kalau ngelihat orang di dunia itu kaya raya, kasihan. Karena ngelihatnya masa depan. Kita kan ngelihatnya masa ini. Jadi kita itu pada gak mau jadi miskin. Pada gak mau jadi fakir. Karena kita melihatnya saat ini. Kalau kita ngelihatnya nanti, kita gak bakal sedih ngelihat orang fakir karena kefakirannya. Gak bakalan sedih ngelihat orang miskin karena kemiskinannya. Gitu. Jadi secara sifat kenanya oleh Rohim ablag. Orang yang ahlul balahi ini. Gitu. Allahu a'lam. Enggak. Enggak, ahlul balahi itu enggak harus soleh. Pokoknya gini ya, kalau ahlul balahi itu asal imannya benar. Asal imannya benar. Apalagi kalau kewajibannya terjaga. Itu kan udah jelas itu keimanan. Jadi keimanan benar, kewajiban terjaga. Udah itu mah. Salamat udah. Ya. Salamat sudah. Itu ahlul balahi itu. Enaknya ahlul balahi. Kalau orang ahlul afiat itu tuntutannya banyak.
orang punya sehat, punya waktu luang, punya harta, itu tuntutannya banyak. Kalau orang nggak punya apa-apa, tuntutannya apa? Nggak ada. Nggak ada tuntutan. Nanti di kitab Az-Zawajir itu, gini ya. Kalau kamu bukan termasuk orang yang seneng tolabul ilmi, bukan orang yang termasuk orang yang senang tolab ilmu, senangnya itu usaha. Udah kamu yang penting tauhid bagus, ibadah sah, udah kamu usaha aja. Nah, jadikan usahamu ini jadi toriko. Jadi toriko, karena dengan usaha bisa banyak duit, dengan banyak duit bisa banyak silaturahim. Jadi cari uang itu bukan buat kita jajan, bukan. Buat silaturahim, menyambung silaturahim sama teman, sama saudara, sama orang-orang alim. Jadi torikohnya di situ. Ya. Ada tuh orang kayak gitu, bisa begitu. Jadi ahlul afiat ini dia nanti tuntutannya banyak. Kalau ahlul balahi itu tuntutannya nggak banyak. Tahu-tahu nanti di akhirat pahalanya banyak begitu. Itu enaknya ahlul balahi. Cuma di dunianya nggak enak. Dan kita sekarang lagi di dunia, pada nggak mau jadi ahlul balahi. Nggak ada, soalnya kita lagi di dunia. Kalau udah di akhirat, semua orang mau balik lagi ke dunia, mau jadi ahlul balahi. Ya, lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, nggak jadi ah. Sudah aja dulu ya. Nah tutup doa baik. Si Abil langsung. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa. Jadi catat.